Saudara, sebagaimana yang kita ketahui terjadi gempa bumi pada hari ini tanggal 30 Juli 2025 di Rusia, tepatnya di wilayah Kamchatka begitu ya. Magnitudenya bukan main Saudara, besarnya 8,8, informasi yang setelah dimutakhirkan lagi oleh pihak setempat. Dan kemudian gempa ini menimbulkan Jepang harus juga mewaspadai terjadinya tsunami setinggi 3 meter maksimal. Kalau di Indonesia juga sampai harus menyalakan dalam tanda kutip, alarm kewaspadaannya khususnya di wilayah Indonesia Timur juga akan terjadi tsunami maksimal ketinggiannya 50 sentimeter untuk perkiraannya. Belum tahu nanti bagaimana realisasinya karena nanti estimasi waktu tiba tsunami di Indonesia baru sekitar pukul 2 waktu Indonesia, Timur. Nah, untuk soal di gempa yang ada di Rusia ini, yang ada di Kamchatka, saya akan diskusikan bersama dengan Pak Wahid Supriyadi, juga merupakan mantan Dubes, RI untuk Rusia begitu ya. Saya sudah tersambung dengan Pak Wahid lewat saluran Zoom. Pak Wahid, selamat siang, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, jelas sekali Mas Reno. Selamat siang, pemirsa Baik. S1. Baik, terima kasih Pak Wahid. Tadi ketika kami pertama kali mendapat kabar ada gempa bumi di Rusia, Kamchatka, gambaran kami, pikiran kami tuh Rusia, oh Moskow dan seterusnya begitu. Tapi setelah lihat map dan lain sebagainya, jauh Ya. juga nih lokasinya. Bagaimana Pak Wahid bisa memberikan gambaran secara geografis ini seperti apa Pak untuk lokasi gempa hari ini? Jadi semenanjung Kamchatka itu di paling timur ya, justru dia lebih dekat dengan Jepang ya, di Pasifiknya. Jadi Hmm. jaraknya dari Moskow itu kalau terbang itu 10 jam tuh. Jadi ada mungkin kira-kira Hmm. perbedaan waktunya ada 7 jam. Itu satu garis lurus ke bawah itu adalah Vladivostok. Ada 2.300 kilometer di bawah itu Vladivostok. Jadi itu memang sangat terkecil ya dari provinsi itu luasnya itu walaupun ini kalau kita bicara size ya, Hmm. Rusia itu dari ujung timur ke barat itu 11 jam terbang, separuh dunia itu. Nah, Mhm. kalau kotanya sendiri atau daerahnya sendiri, provinsinya sendiri, itu penduduknya sekitar 300.000 dan luasnya itu 2 kali Pulau Jawa lebih dikit. Luas ya, Mhm. tapi penduduknya cuman kecil 50% di ibu kotanya, saya lupa namanya itu. Dan tidak ada orang Indonesia setahu saya di sana tuh, sampai sekarang saya kira tidak ada. Nah, kalau konsentrasi orang Indonesia terdekat tuh paling di Vladivostok ya, itu pun kira-kira ya mungkin sekitar 60-70 orang, eee, mahasiswa ya semuanya. Ada warga kita di sana dan tadi juga ada salah satu warga menyampaikan, tidak ada pengaruhnya ya di Vladivostok, jadi aman-aman saja. Paling di pantai memang ada getaran-getaran, tapi tidak sampai, ada, tsunami ya, belum. Paling tidak belum Tadi ya. yang Pak Wahid bilang, ada warga yang bilang tidak merasakan getaran di wilayah mana Pak? Sorry? Di Vladivostok. Vladivostok. Nah itu jaraknya berapa jauh Pak dari Ada getaran tapi tidak sampai, apa ya, bukan oh. tsunami lah itu. Kalau di Moskow sama sekali nggak ada efek ya, menurut teman saya yang di sana itu nggak ada efek sama sekali, karena itu kan jauh ya, kira-kira Mhm. mungkin 8.000 kilometer ya, jadi 10 jam kalau naik, pesawat. Nah, kemudian yang paling dekat itu juga mungkin Siberia ya, di Siberia itu ada kota Tomsk, itu ada sekitar ya 50-an lah mahasiswa kita di sana. Itu juga jauh sekali ya, mungkin 4, 5 jam dari, lokasi gitu. Nah, memang semenanjung Kamchatka itu unik karena dia itu masuk dalam Ring of Fire ya. Jadi banyak pegunungan-pegunungan yang aktif di sana. Dan memang tadi saya katakan masuk jalur Ring of Fire. Jadi ya logik saja sekali-kali terjadi gempa di sana gitu. Tapi memang kalau kita melihat magnitudonya ya, Pak Hmm. Wahid ini kan 8,8 begitu. Kalau, sepengetahuan Pak Wahid ini apakah, dalam sepanjang sejarah Rusia ini yang terbesarkah atau bagaimana? Ya, saya kira ya Anda selama saya di sana tidak pernah ada gempa kecil-kecil saja ya. Tapi ini saya kira yang Mmm. terbesar. Tapi itu kedalaman sekitar 18 kilometer ya. Mmm. Jadi makanya dampaknya tidak besar ketika di Aceh itu, karena Aceh itu kan dangkal sekali. Kalau ini kira-kira 18 kilometer menurut, BMKG kita. Mhm. Mhm. Oke, baik. Kalau di, Semenanjung Kamchatka itu, oke, tadi Ring of Fire berarti banyak gunung api di sana, tapi secara Iya, betul. topografi kewilayahan, kemudian masyarakatnya, itu di sana tuh bagaimana sih, Pak, gambarannya? Ya itu salah satu daerah yang musim dinginnya ekstrim sekali ya, bisa 40, 50 minus ya. Mmm. Kemudian juga, etnisitinya itu mix ya antara,
Rusia sama yang penduduk asli di sana tuh mirip-mirip orang Mongol ya di sana tuh. Jadi memang itu sangat ekstrim di sana. Penduduknya juga cuma 300 ribu dengan luas yang 2 kali Pulau Jawa gitu. Jadi Mhm. memang daerah-daerah gurun di Siberia dan sebagainya di sana yang ekstrim dingin, di sana itu banyak ditemukan tambang-tambang. Jadi banyak pekerja-pekerja yang kerja di sana. Jadi suatu ketika saya sampai di Rusia waktu itu kan memang banyak cerita ya yang orang dari Rusia naik charter ke Mhm. Bali ya. Ternyata Mhm. itu bukan dari Moskow, daerah-daerah itu dingin, yang dingin sekali, yang ekstrim itu. Sehingga mereka dalam 1 bulan biasanya dia buka kantor di Bali. Nah, apalagi dengan Oh, internet. oke. Nah, karena itu memang Oke, kaya, oke. daerah kaya di daerah Siberia dan Kamchatka juga saya kira termasuk daerah kaya dari segi mining ya, tambang. Tapi memang penduduknya jarang sekali gitu. Nah, oke, Pak Wahid, saya penasaran begini, oke, kalau secara kewilayahan memang seperti itu, lalu kalau misalkan gempanya seperti sebesar M8,8, Hmm. kira-kira kalau bayangan kita yang rusak dominan apa ya, Pak, ya? Kalau di Jadi sana ada yang berpengaruh itu yang dekat dari situ ada Pulau Kuril namanya. Itu yang pulau yang juga hmm, diperebutkan antara Rusia dan Jepang itu. Nah, ini yang dievakuasi di sana itu ada beberapa ribu ya, 2.400 kalau tidak salah itu dievakuasi di situnya. Tapi di Kamchatkanya sendiri memang sejauh ini belum ada laporan mengenai korban ya. mhm, mhm, mhm. Oke, Pak, kenapa sih kalau tadi kan Pak Wahid bilang bahwa tidak ada WNI di sana ya, ini kenapa memang karena, di sana memang biasanya kan WNI yang tadi saya wawancara, Hmm. itu juga ada yang berkuliah begitu ya? Apakah memang Ya, di sana tuh tidak ada tempat pendidikan, sekolah, atau memang apa, kayak slow living begitu loh di ya. Kamchatka itu, atau bagaimana Pak Wahid? Lalu apa ya, terlalu dingin mungkin bagi orang Indonesia juga ndak menarik walaupun di Mmm, Siberia juga dingin, tapi kan kotanya besar ya, di situ kan kecil banget ya kotanya dan mhm, memang sangat ekstrim cuacanya sehingga tidak menarik, bagi orang Indonesia. Banyak kita ya yang mahasiswa kita mungkin sekitar 400-an barangkali ya sekitar itu. Waktu saya di sana ya 500, 400, itu memang menyebar ya. Tapi setahu saya tidak ada karena itu terlalu ekstrim ya dan saya kira juga, mmm, pemerintah lokal tidak merekomendasikan karena juga, eee, apa ya, akses transportasinya cukup cukup sulit ke sana itu, ya. Ada beberapa yang ekstrim ya itu di Sakhalin ya, tapi di situ memang ada tambang, saya ketemu beberapa orang Indonesia kebanyakan insinyur-insinyur ya, geologi ya, teknik teknik ya, banyakan yang itu banyak mereka juga sebenarnya bekerja dengan perusahaan asing yang memang punya tambang di Sakhalin misalnya gitu ya. Saya kira itu mmm, yang menyebabkan ya orang Indonesia, ya bukan malas barangkali ya karena terlalu dinginnya itu ekstrim sekali suhunya ya? suhunya bisa Mhm, 40 minus 50 gitu. oke. Nah, berarti yang tinggal di sana tuh hanya mereka yang memang asli sana begitu, Ya, jarang dari warga negara dari negara lain atau bagaimana Pak ya. Wahid? Kebanyakan orang lokal ya, orang lokal Rusia sama yang Mmm, memang penduduk asli itu yang tadi saya katakan ada keturunan Bangaran, keturunan Mongol ya mirip-mirip lah dengan mmm. China, dengan Mongol itu. Memang sudah di sana dan saya kira sebagian lain kan pemerintahan ya, pemerintahan itu bisa dari beberapa daerah dan juga yang, bekerja di perusahaan-perusahaan tambang. Mhm. Oke, baik. Itu tadi adalah gambaran terkait dengan semenanjung Kamchatka di Rusia. Saya juga baru tahu bahwa suhunya bisa sampai -40, -50 derajat Celcius. Ya, Mungkin hanya orang-orang tertentu saja berarti yang bisa tinggal di sana ya, Pak, ya? ya, ya, ya. Jadi, saya sempat lihat saya sendiri belum ke sana ya, jadi saya ada Mhm. 50-an lebih ya mungkin provinsi, ada state, ada provinsi. Saya berkunjung ke 25 tapi belum pernah ke sana juga karena saya lihat, wah itu musim panasnya paling, maksimum 20 ya, 10, 20 musim Mmm, panasnya. mhm, Eee, mhm. Memang aksesnya juga sulit ke sana itu. Jadi tidak semua penerbangan kayak Aeroflot ya, mungkin kecil-kecil ada tapi, susah dicari di sana tuh, Oke. transportasinya, ya. Baik, itu tadi adalah gambaran Saudara terkait dengan, semenanjung Kamchatka di Rusia yang hari ini dilanda gempa magnitudo 8,8. Kita sudah punya bayangan sekarang bagaimana begitu ya, kita nantikan akan bagaimana perkembangan data-data terkait dengan kerusakan, terkait dengan, korban luka dan seterusnya. Kita akan nantikan bagaimana statement yang akan disampaikan oleh pihak pemerintah Rusia. Pak Wahid Supriyadi, mantan Duta Besar RI untuk, Rusia, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga berbagi perspektif terkait, wilayah khususnya semenanjung Kamchatka di Rusia kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Wahid, sehat Oke. selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima Selamat kasih Pak Wahid. Selamat siang.
Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Pak Wahid Supriyadi, merupakan mantan Duta Besar RI untuk Rusia. Beliau juga memaparkan begitu ya bagaimana dan juga menggambarkan bagaimana sebetulnya semenanjung Kamchatka di Rusia yang hari ini dilanda gempa magnitudo 8,8. Kita akan terus nantikan perkembangan terbaru dari sana terkait dengan gambaran atau jumlah kerusakan, jumlah korban dari pemerintah Rusia akan terus memberikan update untuk kami. Dan tentunya jangan lupa terus pantau kanal YouTube Liputan SCTV untuk mendapatkan informasi terbarunya. Saya Reno Reksa, saudara. Salam SCTV.